Polda atas pemeriksaan yang sangat-sangat profesional dan sangat komprehensif. Jadi artinya kami ini menghormati ya tugas masing-masing. Hai guys, bersama Bang Boy. Yang terbaru, Roy Suryo selesai diperiksa oleh Polda. Ternyata laporan dari 5 pengacara dari Pradi Bersatu. Oke, menarik ini kita bahas. Langsung aja guys. Soalnya dia kayak menyerang dari pengacara kok melapor. Ini kan sama juga menampar wajah si Kurnia sama si Egy dong kan. Kan mereka sebagai pengacara tapi melaporkan Jokowi, mampus. Mencoba untuk menampar orang lain, ternyata yang ketampar adalah sahabat-sahabatnya sendiri. Kita bahas, ini dia peristiwanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang masih terus setia menunggu kami pemeriksaan. Jadi sebenarnya bukan diperiksa dalam konteks pemanggilan ya, tetapi undangan klarifikasi. Tadi para klien kami yang diundang klarifikasi sudah memasuki ruang pemeriksaan dan memang kita mengambil sikap keberatan untuk diperiksa dan surat sudah kita serahkan. Namun ada dinamika bahwa akhirnya tim tadi mengambil keputusan keberatan diperiksa, tapi ngomongnya kalian menghormati proses hukum. Ya berarti siapapun yang melaporkan, mereka berhak melaporkan. Tetap diambil keterangan dengan substansi materi tidak keluar dari surat resmi yang menjadi dasar klarifikasi kami terkait undangan yang disampaikan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Jadi hari ini terhitung bahwa seluruh klien kami menghadiri ya. Jadi jangan ada judul tidak hadir, mangkir, kalau apalagi ini ya buzzer-buzzer gitu. Yang kedua ya apa? Termul. Oh, Ternak Mulyono. Baik. Yang kedua, dari tim hukum kami sudah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pelapor itu justru memecah belah. Kenapa? Karena pelapor itu tidak ada legal standingnya dan tidak ada kepentingannya. Karena persoalan ini hanya sengketa hukum antara klien kami dengan Saudara Joko Widodo dan sudah dikanalisasi melalui laporan Saudara Joko Widodo dan sudah masuk kategori leg spesialis. Karena ini leg spesialis tentu leg spesialis derajat leg generalis. Artinya ketentuan undang-undang atau hukum khusus yakni delik aduan terkait pencemaran dan juga terkait fitnah mengesampingkan pasal-pasal umum, entah itu pasal 160, 28 ayat 2, 28 ayat 3, dan pasal-pasal lain yang tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas penelitian dari yang dilakukan oleh klien kami. Dan kami perlu sampaikan, bukan hanya para peneliti ya, Pak Roy Suryo dan Pak Rismon Nasyola, tapi juga tadi ada sejumlah pihak lain yang diundang untuk klarifikasi yang kami dampingi, misalnya Pak Egy Sujana, juga ada Bu Kurnia Trireoni dan Bang Rizal Fadilah, termasuk satu lagi Bang Rustam Effendi. Jadi semua dalam pendampingan kami. Dan yang paling penting untuk diketahui bahwa kami tadi juga sudah menyampaikan dan nanti akan ada penyampaian secara rinci dari para terperiksa ya, para terundang, jangan terperiksa lah, nanti dianggap sudah BAP lagi ya, para terundang yang memberikan klarifikasi. Bahwa yang paling penting bahwa kami saat ini sedang fokus untuk mempersiapkan diri dalam rangka gelar perkara khusus yang akan dilaksanakan pada hari Rabu di Biro Wasidik Mabes Polri, dan sekaligus kami mengundang media untuk besok hadir karena kami juga akan kompres dan menghadirkan sejumlah ahli-ahli yang sudah ada di sini juga akan kami hadirkan, dan kami juga mengundang Dr. Muhammad Taufik dari Solo untuk bisa hadir. Nah, itu pengantar dari kami, dan untuk lebih rinci saya minta dari Pak Roy Suryo untuk menjelaskan tadi bagaimana prosesnya dan apa keterangan yang disampaikan sehingga sampai baru sekarang keluar. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pertama-tama terima kasih, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penyidik di Polda Metro Jaya, khususnya di Reskrim dan juga kepada Kapolda atas pemeriksaan yang sangat-sangat profesional dan sangat komprehensif. Jadi artinya kami ini menghormati ya tugas masing-masing. Jadi artinya kami tetap datang sesuai dengan undangan, dan ini adalah undangan yang kedua. Ya gitu, karena undangan pertama kami memang sepakat untuk tidak hadir karena undangan itu tidak jelas ya, tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokus dan tidak ada tempusnya, jadi tidak ada lokasi dan tidak ada waktunya. Nah ternyata bagus, kemudian dengan
kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28, hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan, ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Yang kedua, benar sekali. Apa itu? Logika apa itu? Ngapain kita memberi keterangan kalau keterangan kita bisa dipakai untuk menjerat? Ya kalau kau berbicara kebenaran, kau ngapain takut perkataanmu itu bisa menjerat kau? Goblok. Bukan ini ya. Itu ada orang goblok gitu. Otak-otak udah sengklek emang ini. Ngapain takut? Justru inilah momen kalian itu menjelaskan kepada kepolisian. Begini. Maaf Pak Polisi, di poin ini saya tidak terlibat. Seperti itu sampaikan. Ya, jangan ujuk-ujuk saya tidak memberi pernyataan. Ayolah, nggak jelas. Tadi Bang Kosinudin ya, bahwa mereka itu yang lapor-lapor ini, yang lapor ini aneh gitu. Karena itu adalah tidak ada kaitan hukumnya, tidak ada saudara hubungan darah dia dengan Joko Widodo, ya gitu. Jadi aneh kalau mereka kemudian merasa ikut menjadi yang harus melaporkan, gitu, terhina-hinanya, serendah-rendahnya itu nggak ada. Dan juga lucunya mereka mendalilkan beberapa pasal ya, terutama 160 yang itu sifatnya adalah penghasutan. Dan mungkin mereka tidak mengerti atau lupa, jadi harus belajar dulu bahwa pasal penghasutan itu 160 itu sudah ada putusan MK yang buat itu adalah menjadi delik material, bukan lagi delik formal. Jadi yang dihasut dan yang dihasut itu membuat kerusuhan atau membuat keonaran secara nyata gitu. Jangan dibalik, jangan mereka yang buat kerusuhan tapi orang lain yang kemudian merasa karena adanya dihasut oleh kami. Jadi kan aneh sekali kalau kemudian itu didalilkan. Kemudian pasal ada kok kejadian yang di Solo, kejadian yang di Yogyakarta, UGM, itu tempusnya jelas, mampus kok. Waktunya jelas, tempatnya jelas. Itulah terjadi penghasutan. Penghasutan hampir chaos itu di daerah Solo. Kalian ingat Sudarsono seperti apa marahnya waktu itu? Sempat terjadi gesekan. Itu akibat penghasutan kalian, mampus kan? Kena kalian sebenarnya. Silahkan di media kalian ngomong tidak dan bla 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 bla. Aku pastikan kalian kena. 28 ayat 2 yang kebetulan saat itu juga nyatakan kebetulan saya ikut mengawal undang-undang itu dan merancang undang-undang itu dari awal. Undang-undang ITE nomor 11 2008 direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, direvisi lagi menjadi Undang-Undang 1 tahun 2004. Itu ketika saya berada di DPR Komisi 1, kami ikut mengawal. Jadi salah penerapan pasal itu 28 ayat 2 itu yang itu mentautkan antara SARA. Mana akibat SARA? Suku, agama, ras dan antar golongan yang kami buat. Kemudian tentang kebohongan yang kemudian menimbulkan keonaran di ayat 3-nya. Juga nggak ada juga. Jadi karena itu tidak ada semua, maka kami tadi sepakat ya, kami hanya diperiksa tentang ditanya di awal depan nama dan kemudian bagaimana kondisi kesehatan. Tapi seterusnya ya karena nggak ada hubungannya, ya makanya ya udah lanjut saja. Jadi makanya dengan cepat, meskipun saya mungkin agak berbeda, saya ada 85 pertanyaan dengan 55 halaman, maka bisa diselesaikan dengan sangat cepat ya gitu. Jadi jangan kecewa ya untuk para pelapor yang sudah berharap itu akan, karena itu pun nanti akan menjadi catatan bagi kepolisian kenapa mereka memproses sesuatu yang tidak jelas ya, karena tidak jelas. Dan yang paling penting kami tadi juga menyampaikan surat dari tim kuasa hukum kami bahwa ini tidak ada legal standingnya. Jadi mereka 5 pihak itu tidak ada legal standingnya, apalagi mereka bahkan ada yang mengatasnamakan pengacara ya gitu. Itu kan aneh gitu, pengacara kok malah lapor tugasnya. Jadi itu sama sekali di luar nurut. Kurnia itu nyindir kau, Kurnia Kurnia itu nyindir kau itu. Pengacara kok tugasnya lapor-lapor. Kau sama Egi, Kurnia. Mampus lah kan. Berantem lah situ kalian semua. Nggak peduli kami.
Yang penting kami happy. Nengok kalian berantem, kalian pengen happy, nengok kalian gelojotan, gelagapan, semua lah itu. Melihat ekspresi kalian, sibuk bela sana bela sini. Kami mah happy. Mau kalian katain kami itu ternak Mulyono seperti ya bla bla bla. Ya kami mah bodo amat. Yang penting kami bukan piaraannya Imam Mahdi palsu. Ya kalau ternak ya paling sapi, ayam, mending daripada piaraan kan tuh anjing. Apa kalian? Anjing. Nah, kita akan terus kawal ini, soalnya minggu-minggu ini minggu-minggu krusial. Rabu, seperti yang mereka bilang akan terjadi, yaitu pemeriksaan khusus, apapun itulah namanya. Itu menarik gitu, soalnya katanya kan tadi dibilang bahwasanya ahli yang di sini akan dipanggil hari Rabu. Yang mana? Aku dari tadi mengecek, yang mana di antara orang-orang ini yang ahli ya? Yang kacamata ini, ya elah, kayak security jadi pakai jas ini. Ternyata Rio Ali, ya elah, ahli meneliti videonya Luna Maya katanya. Oke, kita akan kawal. Di channel ini reaksi Bang Boy. Thank you guys, bye bye.